pembahasan selanjutnya mengenai babun nikah. Faslun fima la yasihun nikah illa bihi. Ini mau dibaca dulu ke bawahnya, ntar kita ulang dari atas. Biasanya kalau di pesantren-pesantren itu baca ibaroh atau matan atau bahasa Arabnya, ntar kita artiin. Wala yasihu aqdun nikah illa biwaliyin adlin wa fi ba'di nusakhi biwaliyin dzakarin wa huwa ikhtirazun 'anil untha fa innaha la tuzawwiju nafsaha wala ghairaha. Wala yasihu aqdun nikah aidan illa bi huduri syahidai adlin wa dzakara musannif syarta kulli minal wali wasyahidaini fi qawlihi wa yaftaqirul waliyyu wasyahidani ila sittati syara'it. Faslun, bermula ini sebuah pasal. Pasal itu bagian atau kelas, pengklasifikasian. Faslun bermula ini sebuah pasal. Fima tentang sesuatu, yang apa? La yasihun nikah illa bihi. Yang mana ketika sesuatu ini tidak ada, maka nikahnya itu tidak sah. Sederhananya, sesuatu yang wajib ada untuk melangsungkan pernikahan. Seperti itu. Yang di bawahnya, wala yasihu aqdun nikah, dan tidak sah. Apa yang tidak sah? Aqdun nikah, akad nikah. Nikah itu kan inti dari utamanya adalah akad. Kenapa? Karena nikah itu bagian dari muamalah. Muamalah itu apa? Muamalah itu hubungan antara manusia dengan manusia, interaksi antara manusia. Jual beli juga ada akadnya, terus juga ada pegadaian, dan lain sebagainya, dan salah satunya adalah nikah. Harus ada akad. Seperti itu. Ini yang paling utama. Makanya nanti ketika akad itu betul-betul harus kita khusyuk dan juga sesuai dengan tuntutan yang ada dalam Islam. Dan tidak sah nikah itu, akad nikah itu tidak sah, atau sederhananya nikah itu harus ada, akad nikah itu harus ada apa? Illa biwaliyin adlin. Harus ada wali yang adil. Wa fi ba'din nusakhi, dan sebagian sebagian tulisan teksnya, sebagian dikatakan bahwa biwaliyin zakarin, harus dengan wali yang merupakan laki-laki. Wa huwa ihtirazun anil unsa, yang mana tidak bisa nikah itu walinya adalah perempuan. Nah, kalau wali ini yang paling utama, memang yang paling baik itu adalah ayah dari seorang perempuan. Nah, makanya kalau kata orang, deketin dulu ayahnya, baru anaknya. Kenapa? Karena memang dalam Islam pun, dalam syariat Islam, yang dinamakan wali ini adalah ayah si perempuan tersebut. Itu walinya. Nah, tapi bagaimana kalau ayahnya itu sudah tidak ada? Maka nanti ada penjelasannya. Setelah ini kita bakal lebih kupas tuntas lagi. Kalau ayahnya tidak ada, nanti kakek, terus juga paman, saudara laki-laki, dan lain sebagainya itu ada. Intinya, kalau memang masih ada ayahnya, wali yang paling utama adalah ayah. Jadi misalnya kita duduk di meja untuk akad, di sampingnya itu harus ada ayah. Fa'innaha la tuzawwiju nafsaha wala ghairaha. Dan seorang perempuan itu tidak bisa menikahkan dirinya sendiri dan juga tidak bisa menikahkan orang lain, ghairaha. Maksudnya apa? Dia tidak bisa tanpa ada ayahnya. Terus juga dia tidak bisa menjadi wali atau menikahkan orang lain. Maka dari itu ibu, walaupun si perempuan sedekat apapun dengan ibunya, seadil apapun si ibunya, tetap dalam hukum fikih, dalam hukum Islam, seorang perempuan atau seorang ibu itu tidak bisa menikahkan anaknya dan lain sebagainya. Kalau misalnya nanti ada perbedaan ketika janda. Kalau janda itu
nanti bisa menikahkan dirinya sendiri. Itu nanti pembahasannya. Intinya, untuk seorang gadis itu harus dinikahkan oleh wali. Dan wali di sini yang dimaksud adalah laki-laki, yang lebih spesifiknya lagi adalah ayah. Gitu. Ayah dari seorang gadis tersebut, dari perempuan tersebut harus jadi wali. Begitu. Nah, lanjut. Wala yasihu aqdun nikah aizon. Tadi yang pertama itu berarti syarat nikah adalah wali yang adil. Begitu. La yasihu aqdun nikah, dan juga tidak sah akad nikah. Yang mana sederhananya bahwa nikah itu harus ada syarat ini satu lagi. Apa? Illa bihuzuri syahidai adlin. Kecuali ada dua orang saksi yang adil, yang hadir. Jadi dua orang saksi ini juga harus ada di pernikahan. Kayak gitu. Dua saksi ini nih. Saksi ini siapa? Siapa yang harus jadi saksi? Siapa aja boleh. Asal kedua saksi ini adalah orang yang adil. Nah, orang yang adil. Tapi nanti ada lagi nih syarat untuk wali dan juga syarat untuk orang saksi. Kalau sekarang sih kayaknya di KUA itu beberapa bulan, mungkin beberapa minggu sebelum pernikahan, itu nanti kan didata dulu tuh saksinya siapa, walinya siapa, itu kan harus didata semuanya sama KUA, dan juga di situ memang ada ketentuannya, syarat-syaratnya untuk jadi saksi dan sebagainya. Intinya ada kita nih di meja pernikahan itu dua orang saksi, ayahnya itu cukup, berarti 4 orang tuh. Ada 4 orang itu cukup untuk melangsungkan pernikahan. Ada ayah dan 2 orang saksi yang adil. Nah, si perempuannya mau dia di situ ataupun dimanapun itu nggak apa-apa. Dan lebih baiknya sih itu di ruangan yang lain, tapi kedengaran suara kita ketika mengucapkan akad. Nah, karena di situ si perempuan bisa lebih merasakan bagaimana hikmatnya akad ketika mendengarkan si akad tersebut dari wali kepada yang mau nikah, kepada calon pengantin laki-laki. Tapi di meja itu cukup aja tuh ada laki-laki, 2 orang saksi sama 1 wali. Yang biasanya nanti ditemenin sama penghulu. Penghulu itu nanti yang membimbing si wali ini nih, yang membimbing si ayahnya. Wa dzakarul musannifu, dan dikatakan oleh musannif, musannif itu pengarang atau penulis kitab ini, syarta kullin minal waliyyi wasyahidaini fi qawlihi, bahwasanya wali dan juga saksi ini harus ada syarat-syaratnya di dalam perkataannya. Apa aja? Wa yaftaqirul waliyyu wasyahidani illa sitati syara'ito. Dan si wali dan juga syahid, syahid itu artinya adalah saksi yang melihat, ini kan dalam bahasa Arab artinya adalah yang menyaksikan, 2 orang yaitu saksi. 2 orang saksi dan 1 orang wali ini harus punya 6 syarat. Dan ketika dia atau mereka ini nggak mempunyai 6 syarat ini, maka tidak sah untuk menjadi seorang wali atau menjadi saksi dalam sebuah pernikahan. Nah, ini masuk syarat-syarat. Jadi diulangi lagi, tadi cukup ada tuh 2 orang saksi, 1 wali, kita yang mau nikah cukup. Nah, tapi di sini ada syarat-syarat 2 orang saksi dan 1 wali ini harusnya kayak gimana? Al-awwalu, yang pertama, syarat yang pertama yang harus dimiliki oleh 2 orang saksi dan 1 orang wali ini, apakah al-Islamu, dia itu harus seorang yang Muslim, harus Islam. Gitu. Di sini ada tambahan lagi. Fala yakunu waliyul mar'ati kafiran illa fi ma yastathni bi al-musannifu ba'du. Dan tidak boleh seorang perempuan ini walinya adalah orang yang kafir ataupun non-muslim. Jadi ketika nanti mungkin ayahnya itu non-muslim, dia itu bukan lagi menjadi seorang yang wali yang untuk menikahkan anak perempuannya. Kenapa? Karena dia sudah tidak sesuai dengan syaratnya, itu adalah Islam. Seperti itu.
Jadi syarat yang pertama adalah Islam. Yang kedua wasani, dan syarat yang kedua apakah al-bulughu, yaitu adalah balik. Fala yakunu waliul mar'ati shaghiran, dan tidak sah ketika wali ini adalah shaghir atau anak kecil. Jadi harus balik. Nah, kan ayahnya memang balik. Nah, di sini permasalahannya bukan ketika ayah, tapi ketika misalnya ayahnya sudah wafat, terus tinggal ada saudara laki-lakinya, tapi dia belum balik, ya berarti belum bisa jadi wali. Nanti nyarinya wali hakim dan lain sebagainya. Pokoknya di sini wali itu syarat yang kedua atau saksi syarat yang kedua adalah balik. Misalnya walinya memang ada ayahnya, tapi yang jadi saksi misalnya oh ya udah teman aja yang emang dia orang yang adil dan lain sebagainya, tapi belum balik misalnya itu nggak bisa. Harus yang balik seperti itu. Nah, wasalisu, dan syarat yang ketiga seorang wali dan juga saksi apakah al-aqlu, yaitu orang yang berakal. Fala yakunu waliul mar'ati majnunan sawa'un atbaqa jununuhu aw taqatta'a. Dan tidak boleh seorang wali dari perempuan ini orang yang majnun, orang yang gila. Nah, jadi dalam bahasa Arab majnun itu artinya gila, kan ada tuh Laila dan Majnun. Nah, Laila itu artinya malam, kalau Majnun itu artinya gila. Kenapa dikatakan gila? Karena tergila-gilanya si Majnun ini terhadap cintanya si Laila. Nah, makanya dia dinamakan gila. Nama aslinya bukan Majnun dia, Kais, tapi dipanggilnya Majnun. Nah, dalam bahasa Arab Majnun artinya gila. Nah, orang yang gila itu tidak bisa menjadi wali. Sawaun atbaqu jununuhu aw taqatta'a. Dia gilanya selalu gila ataupun terputus, dalam artian paginya waras, terus siang atau sore gila, besoknya waras lagi. Itu juga tidak bisa untuk dijadikan wali. Karena gila tetap dinyatakan gila. Gilanya itu walaupun putus-putus. Dia kadang gila, kadang waras lagi dan lain sebagainya. Nah, di sini yang dimaksud gila memang akal pikirannya itu sudah tidak bisa mampu untuk berpikir ya, bukan yang memang istilah-istilah kayak gila harta, gila apa dan lain sebagainya, bukan, tapi memang gila secara zohir, makna secara hakikatnya gila seperti itu. Itu yang ketiga. Berarti tadi Islam, balik dan juga berakal. Yang selanjutnya adalah warabi'u, yang keempat al-hurriyatu, yaitu adalah merdeka. Jadi seorang wali dan juga dua orang saksi itu harus orang yang merdeka. Nah, kalau zaman sekarang sih, alhamdulillah semua orang sudah merdeka semua. Tidak ada yang menjadi budak. Kalau zaman dulu masih banyak perbudakan. Makanya di sini ada pembahasan tentang merdeka. Kalau zaman sekarang, insya Allah semua orang merdeka. Fala yakunul waliyu abdan fi ijabin nikah. Dan tidak boleh seorang wali tersebut adalah abdan, budak, fi ijabin nikah, untuk melangsungkan pernikahan. Wa yajuzu an yakuna qabilan fin nikah. Dan tapi dia boleh untuk lihat, boleh untuk datang di pernikahan. Jadi budak itu tidak boleh menjadi saksi yang dia bilang sah atau tidaknya, tapi dia boleh datang. Tapi dia mau bilang sah atau tidaknya itu tidak dibutuhkan dan tidak berlaku. Makanya dulu kalau kita pikir-pikir itu budak kasihan banget. Dia itu sama sekali tidak ada nilainya. Bahkan dalam segala hal, persaksian, nikah, dan lain sebagainya itu tidak ada nilainya. Kayak gitu. Tapi dia boleh datang. Itu yang keempat, bahwasanya syarat untuk wali dan juga saksi harus merdeka. Wal khamisu, dan yang kelima, az-zukuratu, yaitu adalah zukur atau seorang laki-laki. Fala takunul mar'atu wal husna waliyaini, dan tidak boleh seorang wali ataupun saksi ini adalah perempuan, mar'ah ataupun khunsa. Khunsa itu artinya adalah banci. Nah, banci juga nggak bisa. Nah, di sini
mungkin beberapa orang zaman sekarang salah kaprah terhadap banci. Nah, yang dimaksud banci itu di fikih itu bukan orang yang sekarang kayak jadi-jadian, misalnya dia laki-laki pakaiannya seperti wanita, terus habis itu pakai bedak dan lain sebagainya, atau wanita yang dia tomboy dan lain sebagainya. Itu bukan banci. Itu dia laki-laki tetap. Yang perempuan tetap perempuan. Setomboy apapun si perempuan itu tetap perempuan. Dan semelambai apapun laki-laki, seapapun laki-laki itu dia didandanin dan lain sebagainya, itu tetap seorang laki-laki. Bahkan, mohon maaf, artis-artis yang transgender pun aslinya memang dia laki-laki itu tetap dia laki-laki. Nah, di sini yang dimaksud banci itu adalah jadi orang yang memiliki dua kelamin sekaligus. Nah, itu memang ada dalam kesehatan, dalam dunia kedokteran pun itu ada kelainan orang yang memiliki dua kelamin sekaligus. Nah, itu bukan hanya eh, dua kelamin yang dia miliki, tapi dia juga memiliki kepribadian ganda. Nah, itu yang dimaksud dalam fikih bahwa banci itu memang ada, tapi banci yang memang dari lahir dia terlahir seperti itu. Yang mana ketika itu dia kepribadiannya bisa ganda. Jadi kadang ke laki-lakian, kadang ke perempuan-perempuanan, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya zaman sekarang itu tidak ada lagi yang dimasukkan dengan, mungkin ada kelainan, tapi mungkin satu dibanding berapa ribu, berapa ratus ribu, dan lain sebagainya. Nah, ini pemaknaannya bukan orang yang cewek ataupun cowok yang jadi-jadian, yang melambai lah, yang tomboy, dan lain sebagainya. Mereka tetap pada hakikat jenis kelaminnya masing-masing, gendernya masing-masing, kayak gitu. Wasadisu dan yang keenam yang terakhir untuk syarat menjadi wali ataupun syahid, apakah al-adalatu adil. Nah, fala yakunul wali fasikon dan tidak boleh seorang wali itu fasik. Kayak gitu. Nah, maksudnya apa? Apakah seluruh ayah itu bisa dikatakan adil ataupun seluruh saksi itu bisa dikatakan adil, sedangkan manusia itu kan ya nggak tahu kita bagaimana cara mengukur keadilan seorang manusia. Tapi minimal ketika dia nikahin seorang anaknya ataupun dia menikahkan ataupun dia menjadi saksi dari pernikahan seseorang, dia itu bisa menempatkan keadilannya di situ. Misalnya dia di tempat lain gitu, di hal lain itu tidak bisa 100% dengan sempurna adil, tapi ya minimal itu dalam akad nikahnya itu dia bisa adil. Dalam artian dia bisa tahu bahwa ketika baik dan sesuai dia bilang sah, kalau yang tidak sesuai dia bilang tidak sah. Jangan dalam artian yang saksi itu dia punya niatan buruk, wah saya mau jadi saksi, tapi nanti pas lagi pernikahan dia bilang tidak sah, wah itu nggak sah jadi pernikahan, akad nikahnya jadi batal. Kenapa? Karena saksi tersebut tidak memenuhi kriteria bahwa dia itu bersikap adil. Nah, ayah di sini bahkan di beberapa kitab-kitab fikih dikatakan itu perempuan dia punya hak untuk memilih laki-lakinya. Jadi misalnya tidak serta-merta kayak lah kan perempuan itu tergantung ayahnya. Ayahnya mau bilang apa, ya udah perempuan mah tinggal ikut. Itu tidak serta-merta kayak gitu. Tapi si perempuan itu punya hak. Misalnya dia tidak mau, dia bisa bilang saya nggak mau sama dia dan lain sebagainya. Itu perempuan sebetulnya punya hak itu. Dan Islam lah yang menjunjung tinggi hak-hak perempuan gitu. Tapi zaman sekarang-sekarang mungkin, apalagi kalau sekarang mungkin nggak ada ya, sedikit. Tapi zaman dulu kan banyak tuh yang dinikahin kayak Siti Nurbaya dan lain sebagainya, yang mana ya udah kehilangan hak seorang perempuan untuk menentukan pilihannya. Padahal dia boleh kayak gitu. Harus ada persetujuan dari ini, dari si anaknya. Wala yaftaqiru nikahul amati illa adali sayyidi. Nah, ini kasihan lagi nih seorang budak. Dan kalau misalnya budak itu mau nikah, budak perempuan ya, dia mau nikah. Itu tuannya atau yang punyanya dia tuh dia mau adil kayak, mau orang yang fasik, mau yang jahat itu nggak jadi tolak ukur. Biarin aja. Itu kan kasihan banget ya. Jadi mau si tuannya itu jahat apa tetap aja ya udah boleh-boleh aja. Karena apa? Karena ya boleh di. Fayajuzu kaunuhu fasikon. Boleh orang yang fasik. Wa jami'u ma sabaqa fil wali yu'tabaru fi syahidai nikah
wa mal ama fala yaqdahu fil wilayah fil asah. Dan juga kalau misalnya seorang yang buta atau seorang yang ama itu tidak diperkenankan menurut pendapat yang sahih. Jadi kalau misalnya seorang wali atau saksi ini harus yang memang dalam penglihatannya itu masih normal. Ini juga ada ini. Itu 6 syarat-syarat yang harus yang harus ada ketika pernikahan, ketika akad nikah, ketika akad nikah. Wal aulal alulati ay ahaqqul auliyai bitazwiji al abbu. Nah, di sini ada apa namanya sih? Urutan-urutan si wali tersebut, urutan-urutan si wali. Yang pertama adalah al-abu. Ab itu artinya adalah bapak atau ayah. Ini urutan pertama seorang menjadi wali. Ayahnya misalnya memang sudah tidak ada ataupun sudah wafat, meninggal dunia. Misalnya belum wafat nih tapi masih bisa dicari, itu harus didatengin dulu. Datengin dulu dan bilang untuk jadi walinya, karena mau bagaimanapun itu dia tetap menjadi wali yang paling utama ketika akad. Setelah itu summal jaddu. Setelah itu adalah jaddu. Jaddu itu adalah kakek. Abul abi, bapaknya bapak. Bapaknya bapak kan adalah kakek. Jadi urutan kedua setelah ayah adalah kakek. Summa abuhu wahakadha. Dan setelah kakek itu bapaknya kakek. Apa? Uyut. Uyut. Urutan ketiganya adalah uyut. Ayah, kakek, uyut. Dan seterusnya sampai ke atas. Kalau misalnya masih ada. Tapi kan kayaknya kalau udah kakek udah terakhir gitu. Atasnya udah memang wafat. Wa yuqaddamul aqrabu minal ajdadi alal abadi. Dan juga yang dekat dari kakek yang jauh. Pokoknya ya urutannya ke atas-atas kayak gitu. Summal aku li abi wa ummi. Kemudian saudara dari ayah ataupun dari ibu. Itu adalah paman, saudara laki-laki, ayah dan juga ibu. Jadi ayah, bapaknya kakek, misalnya nggak ada juga paman. Entah dari ayah ataupun dari ibu, itu terserah. Yang penting saudara kandungnya, bukan saudara ipar. Nah, itu harus dibedakan. Kan saudara ipar juga ada, saudara kandung ada. Saudara kandungnya di sini. Walau abbara bisyaqiqi lakana ahsaru. Summal ahli abi. Kemudian saudara sebapak. Saudara sebapak maksudnya adalah ya udah kakak ataupun adik yang memang sudah balik. Saudara summal submabnu akhi li abi wa ummi. Kemudian anak eh, anak laki-laki dari anak laki-laki dari anak saudara laki-laki dari ibu ataupun bapak. Anak saudara laki-laki berarti siapa ya? Anak saudara laki-laki. Keponakan. Nah, tapi syaratnya dia harus ini juga. Eh, summa benul akhi li abi. Oh bukan. Summa benul akhi li abi wa umi. Summa benul akhi li abi. Keponakan. Iya keponakan. Anaknya saudara. Iya keponakan. Tapi laki-laki. Summal amu subabnuhu ala hada tartib. Kemudian apa namanya sih anaknya si anaknya si keponakan tersebut, terus juga anaknya lagi dan lain sebagainya sampai ke bawah. Itu yang memang jadi cuma kebanyakan sih mentoknya pasti di paman. Paman itu biasanya memang masih ada yang menikahkan. Faida udimatil asobatu fal maulal mu'tiqu summa asobatu summal hakim. Dan setelah itu dicari dulu tuh sampai memang saudara-saudaranya masih ada. Kalau misalnya memang dia anak sebatang kara dan memang
ada peristiwa seperti musibah besar yang menyebabkan seluruh keluarga besarnya tidak ada, itu yang terakhir adalah wali hakim. Wali hakim. Terus di sini yang paling di ini ya dimaksudkan, kadang ini nih, ini sering banget terjadi di Indonesia, bahkan nggak tahu di dunia itu seperti apa terjadinya. Jadi kayak gini ceritanya. Orang yang MBA yang hamil di luar nikah itu sangat-sangat riskan ketika menikahkan anaknya. Nah, jadi kan biasanya nih ya, anak yang lahir di luar nikah itu biasanya dia langsung nikah aja. Untuk menutupi aib pertama, yang kedua agar si laki-lakinya langsung tanggung jawab. Itu kan langsung nikah ya. Dia punya anak perempuan. Nah, anak perempuannya itu nanti 20 tahun yang akan datang itu bakal nikah. Terus karena memang takut malu, takut ketahuan kalau dia itu anak yang lahir di luar nikah, itu yang nikahin adalah ayah yang memang menghamili si istrinya tapi di luar nikah. Nah, itu kalau dalam hukum fikih itu tidak sah. Kenapa? Karena dia itu tidak ada hubungan. Bahkan ketika si anak itu meninggal pun, itu bintinya nggak bisa binti ayahnya tersebut. Misalnya yang ini Ahmed, terus punya anak. Anaknya itu nggak bisa binti Ahmed, tapi binti ke ibunya. Kenapa? Karena dalam Islam itu hubungan yang di luar nikah itu tidak ada nasab. Sekalipun memang dia pelakunya, misalnya memang si laki-laki itu pelakunya, memang dia yang menghamil dan sebagainya, tetap aja. Kalau dalam hukum fikih itu tidak ada nasab atau tidak ada garis keturunannya. Makanya ketika si anak itu dinikahkan oleh ayahnya, yang memang ayahnya itu apa namanya mengalami kecelakaan sebelum nikah, itu pernikahannya nggak sah. Dan ketika dia nggak sah nikahnya, itu selama dia pernikahan, selama dia menjalin hubungan dengan suaminya, itu tetap aja dengan sama seperti zina. Setelah itu dia punya anak kayak gitu lagi, zina lagi dan lain sebagainya, itu hingga akhirnya ya udah. Karena masalah itu sampai turunan ke bawah itu nikahnya bisa dikatakan tidak sah. Kenapa? Karena memang tidak ada nasab ke dia, ke ayahnya itu sendiri. Terus kayak gimana? Ya ketika dia si anak perempuan itu mau menikah, itu akan lebih baiknya dengan apa? Summal hakimu, dengan wali hakim. Wali hakim itu ada di KUA, memang biasanya ada ininya, ada ketentuannya. Oh ini aja, ini wali hakim kayak gitu. Dibanding si ayahnya tadi yang memang menghamili itu sebelum nikah. Ini penting banget karena apa? Karena sering banget kan terdengar gitu sesuatu tentang ini, sesuatu bahwa si anak ini atau si pasangan ini lahir sebelum apa namanya hamil di luar nikah. Orang baru nikah bulan Januari misalnya, Mei udah lahiran SO, itu kan memang menimbulkan kecurigaan. Itu yang paling bahaya. Dibanding menutupi aib, lebih baik itu 7 turunan diselamatkan ke bawah. Seperti itu. Wala yajuzu an yusarriha bi khitbati mu'tadatin wa yajuzu an yu'arrada laha wa yankihaha ba'dan tiqa ba'dan qidha'i iddatiha. Dan apa namanya sih? Dan tidak boleh seorang yang menikah itu ketika dia itu janda dan masih haid. Kapan waktunya setelah selesai masa iddahnya? Itu untuk yang menikahi janda. Itu seperti itu. Terus selanjutnya, watasrihu, ini tadi kelewat ke sini. Watasrihu ma yaqta'u birraghbati fin nikah. Kaqawli lil mu'tadati uridu nikahak. Wa yajuzu in lam takunil mu'taddatu an talaqi raja'ain ayyutaradu laha bil khitbah. Wa in kaha ba'da tiqwa. Ini dibaca aja ntar dikasih kesimpulan. Addati wa ta'ridu ma la yaqta'u birraghbati fin nikah bal yahtamiluha. Faqalil khatibi lil mar'ah. Wa nisa'u ala darabaini. Nah, di sini dijelaskan bahwa lafaz dari akad nikah itu adalah
lafadz yang memang tidak harus 100% sesuai dengan bahasa Arabnya. Kemarin juga kita sudah sempat bahas dalam akad itu kan apa namanya sih, yang paling utamanya, bukan yang paling utama, tapi memang asalnya itu adalah bahasa Arab. Karena diajarkan oleh Rasulullah yang mana dari kabilah Arab, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahri mazkur halan. Saya terima nikah dan kawinnya dengan mahar sekian, dengan perempuan ini dan dengan mahar sekian. Itu kan dalam bahasa Arabnya. Nah, di dalam hukum fikih ini bukan bahasa Arab yang 100% kita harus ngikutin. Karena di sini yang paling penting dari akad adalah pemahaman atau makna yang terkandung di dalamnya. Dia memakai bahasa apapun, memakai bahasa Jawa, Sunda, Indonesia, Inggris, dan lain sebagainya. Asal maknanya itu ada, saya terima nikah dan kawinnya, yang mana nanti wali ataupun penghulunya itu bilang, saya nikahkan dan kawinkan Fulan bin Fulan, Fulan binti Fulan dengan mas kawin sekian-sekian dibayar tunai. Itu mau pakai bahasa apapun nggak masalah. Yang penting maknanya itu dipahami oleh si laki-laki, oleh si wali, dan juga oleh saksi tersebut, maknanya dipahami. Nah, tapi ya kita ngikutin ini aja. Tulisan yang udah dikasih tahu, yang diajarin sama KUA kan. Saya terima nikah dan kawinnya Fulan binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, kayak gitu. Itu memang lafadz yang harus kita inikan. Nah, yang paling penting dalam itu adalah, kemarin juga sudah kita bahas, adalah itu maknanya bukan hanya saya kawinkan dan juga saya terima nikah dan kawinnya, tapi saya terima seluruh tanggung jawab yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada ayahnya sejak perempuan itu lahir sampai saat ini, itu semuanya saya yang menanggung. Ketika nanti si perempuan itu melakukan dosa, saya akan menanggung kalau misalnya saya itu tidak mengajarinya dan tidak memperingati dan juga menasehatinya. Dan ketika perempuan itu eh, keluar rumah dan lain sebagainya, itu saya akan tanggung jawab. Makanya di sini izin, mengabarkan dan lain sebagainya itu sangat penting. Kenapa? Karena dalam akad tersebut itu seluruh tanggung jawab yang dibebankan kepada ayahnya, itu ayahnya sudah tidak tanggung jawab lagi. Tapi siapa yang bertanggung jawab adalah suaminya, kayak gitu. Makanya dikatakan bahwa si perempuan itu harus lebih taat kepada suaminya ketika sudah menikah dibanding ayahnya. Kenapa? Karena yang tanggung jawab udah bukan ayahnya lagi, tapi udah suaminya yang menanggung jawab, kayak gitu. Makanya harus lebih diunikan, apa namanya, si laki-laki yang sudah mengucapkan ijab kabul tersebut. Ijab itu artinya adalah pemberian kan, dan kabul adalah penerimaan. Jadi pemberian dari si ayahnya dan diterima dalam akad ini oleh si laki-laki yang menjadi suaminya kelak, gitu. Nah, ijab kabul itu karena ini yang tadi sudah disampaikan adalah muamalah ataupun interaksi antara manusia. Dalam jual beli juga ada ijab kabul, dan dalam nikah pun ada ijab kabul, kayak gitu. Bahkan dalam Imam Syafi'i itu memang harus kayak gitu. Nah, alhamdulillah kalau misalnya di KUA ini kita udah sesuai gitu dengan syariat Islam. Kenapa kayak gitu? Di Turki kalau misalnya ngikutin Kementerian Agamanya beberapa itu aneh banget. Jadi karena udah ngikutin ini ya, udah ngikutin Arab, udah ngikutin Barat, itu di beberapa tempat nikahnya aneh banget. Dia jadi ketemu di satu tempat, terus cuma ditanya doang nih sama yang nikahin, nggak tahu tuh namanya penghulu apa kayak gimana. Orang Islam mereka bilang, kamu cinta gak sama dia? Iya cinta. Kamu cinta gak sama dia? Iya saya juga cinta. Ya udah mulai sekarang kalian sudah menjadi pasangan. Kayak gitu kata-katanya aneh banget. Habis itu mereka berdua harus melewati jalan yang berbeda. Misalnya nih tujuannya harus sama, tapi jalannya mereka berbeda. Terus ketemu di tempat yang sama dan itu baru dinyatakan mereka itu sudah resmi jadi sepasang suami istri. Itu aneh banget ya. Dan mereka banyak yang melakukan kayak gitu. Kenapa? Karena ya udah tergerus dengan budaya Barat, dan keilmuan di sana juga sudah banyak yang
apa namanya sih, digerus juga, udah banyak yang nggak mau belajar dan sebagainya, hingga akhirnya udah kayak gitu, ikut-ikutan tren, nggak tahu mereka sebenarnya mau dengan hal yang tahu gitu ya, hal yang benar, tapi yang nggak tahu, yang ada kayak gitu, yang diatur ya udah ngikutin kayak gitu. Makanya di sana kalau kita yang belajar di eh, pesantren-pesantren di Turki juga ada, itu nikahnya 2 kali. Jadi kalau udah nikah di KUA, ibaratnya ya KUA di negara, habis itu harus nikah lagi tuh di apa namanya sih, di ustadz ataupun di kiai kayak gitu. Kalau di Indonesia mah udah cukup nikah di KUA, itu alhamdulillah sampai sekarang sudah, dan juga selalu sesuai dengan syariat yang ada dalam hukum Islam kayak gitu. Nah, wan nisa'u, ini satu lagi, ini satu pembahasan lagi yang selanjutnya nanti kita akan membahas tentang mahram. Mahram itu siapa yang boleh kita sentuh, siapa yang membatalkan dan lain sebagainya. Ini pembahasan terakhir, wan nisa'u, dan perempuan. Ala dorbaini, ada 2 macam perempuan. Apa aja? Sabbitatun wa abkarun. Yang pertama adalah janda, wa abkarun, yang kedua adalah gadis. Wasayyibu man zalat bakaratuha biwad'in halalin aw haramin. Dan eh, seorang yang sayyib ataupun dia yang sudah janda itu adalah orang yang sudah melakukan hubungan entah itu halal ataupun haram. Itu kayak gitu. Itu tetap dikatakan janda kalau misalnya istilah Islam. Bukan, ya sama ya kalau dalam bahasa Indonesia juga kan. Wal bikru aksuha, dan kalau misalnya yang masih gadis itu kebalikannya gitu. Fal bikru yajuzu li abi wal jaddi inda adamil abi aslan. Kalau misalnya si gadis ini harus dengan bapak ataupun kakek yang tadi disebutkan sebagai apa? Sebagai walinya tersebut, yang nanti ada lagi penjelasan-penjelasan selanjutnya. Au adamil ahliyatihi ijbaruha ay al-bikri ala nikah in wujidat surutul ijbar bikauni zaujati ghair mautu atin biqubulin wa tuzawwaja bikuf'in bimahari bimisliha min naqdil baladi. Nah, terus juga di sini disebutkan si perempuan yang masih gadis itu dia juga bisa menyatakan atau ngasih apa yang namanya ya, inian tentang maharnya. Dia boleh meminta. Dia boleh meminta dalam artian boleh bernegosiasi terhadap mahar yang pengen didapetin. Jadi misalnya ada perempuan yang kita bilang, aduh saya maharnya segini aja. Ya kalau misalnya segini boleh gak? Terus bilang, wah dasar perempuan yang dalam tanda kutip materi mata duit dan lain sebagainya, itu tidak. Karena seorang yang gadis itu dia punya kesempatan, punya hak untuk dia minta terhadap bernegosiasi terhadap maharnya. Saya mau segini dan lain sebagainya. Kecuali apa? Kecuali wasayyibu, kecuali janda. Janda itu tidak boleh, tidak berkenan untuk menginikan mahar. Dan di sini dalam ada di garis bawahi bahwa negosiasi mahar tersebut itu sesuai dengan kadar ataupun ukuran yang ada di daerah tersebut, negara atau daerah tersebut. Misalnya biasanya memang segini, biasanya berapa gram, itu memang ya udah minimal ya segitu. Kalaupun memang lebih rendah ya itu juga nggak apa-apa. Tapi di sini kan yang dijelaskan bahwa si perempuan tersebut boleh bernegosiasi ataupun meminta terhadap mahar tersebut. Gitu. Karena kegadisannya itu lah yang menjadikan Islam. Nah, di sini kalau misalnya kita ambil hikmah-hikmah dari bagaimana penjelasan fikih mengenai tingginya derajat perempuan, itu memang karena sejak zaman dulu dari
sebelum Masehi, terus Masehi, terus juga zaman-zaman Kekaisaran Romawi dan lain sebagainya, itu derajat perempuan betul-betul tidak sama sekali tidak ada yang meninggikan, rendah semuanya. Dulu sebelum adanya Islam. Bayangin aja ketika ada anak perempuan yang lahir, udah itu dikatakan aib dan langsung dikubur hidup-hidup masa jahiliyah. Terus ada juga yang langsung cuma jadi alat dan lain sebagainya dari zaman dulu. Makanya kan kita jarang banget menemukan ilmuwan ataupun seorang filsuf dan lain sebagainya itu perempuan. Kenapa? Karena bukan hanya pergerakan yang dibungkam, tapi pemikirannya, berbicaranya, semuanya itu tidak ada yang didengerin dari perempuan dulu. Kaisaran. Bahkan kalau udah lahir anak perempuan, aduh, itu mereka sedih semua tuh. Karena tidak ada penerus kerajaan dan lain sebagainya. Nah, makanya ketika Islam datang itu sangat menghargai perempuan. Bahkan kan Sayyidina Umar bin Khattab yang terkenal dengan sangat-sangat kuatnya, itu yang paling dihargai dan tidak bisa untuk mengelak itu ketika berhadapan dengan istrinya. Itu kan saking galak, tegas dan sebagainya di luar. Tapi ketika bertemu istri, itu bukan takut terhadap istri, tapi cara kita menghormati istri seperti itu, makanya sangat bersikap lemah lembut. Lain lagi apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana tidak pernah kan meninggikan suara dan lain sebagainya di hadapan istri. Itu bukan dipahami bahwa suami tersebut takut terhadap istri, bukan, tapi itu bagaimana menghargai istri. Nah, kecuali memang ada perbuatan-perbuatan istri yang di luar syariat Islam. Nah, itu boleh dinasihati, dan dinasihati pun dalam Islam kan ada tata caranya. Ketika memang harus harus banget memukul, harus banget misalnya nih udah benar-benar kelewat, itu syaratnya si lengan ini nggak boleh nggak boleh tidak menempel dengan dada kita. Misalnya ini harus kayak gini, ini kan nggak sakit sama sekali. Kalau misalnya mukul sekejam apapun nggak boleh kayak gini. Nah, di situ kan poinnya yang kita dapat bahwa jangan sampai memukul. Memukul pun ya nggak boleh kekerasan. Kenapa? Karena itulah yang harus kita lakukan dengan cara menangis. Dan si perempuan tersebut pun salah satu yang harus dilakukan adalah mentaati seorang suami. Jadi itu memang sangat bahagia. Jadi kunci kebahagiaannya bukan, karena kan dalam pernikahan pasti ada aja, sesempurna apapun tetap aja ada hal-hal yang membuat tidak bahagia dan membuat bosan. Tapi yang membuat bahagia, kunci kebahagiaannya adalah ketika kita mengikuti syariat. Dalam hampir seluruh kitab-kitab yang fikih lah, akidah, kalam dan lain sebagainya, tujuan penulisan kitab, jadi orang-orang dulu, ulama-ulama zaman dulu itu nulis kitab, tujuan dari belajar ini adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Sa'adatu daroin bahasanya. Kebahagiaan dunia akhirat. Ilmu nahwu nih tujuannya apa sih? Buat kita pinter, misalnya bahasa Arab, buat kita pinter ilmu Indonesia, bukan. Tapi tujuan utamanya adalah untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Kayak gitu. Kenapa? Karena insya Allah dengan kita tahu dengan ilmunya dan nanti kita praktikkan, eh, dan bahkan kita belajar ilmunya pun itu insya Allah ganjarannya sangat-sangat besar. Itu kita berharap mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat, yang mana ketika nanti pernikahan pun eh, detik, bahkan setiap detiknya, setiap menitnya itu ya memang itu dinilai ibadah sepanjang hayat, yang mana ibadah itu yang paling ditakutin oleh setan, iblis dan setan itu kesel banget sama orang yang keluarganya harmonis. Kenapa? Karena ya dia isinya ibadah terus. Kapan waktunya buat dia itu maksudnya? Kapan dia itu nggak lepas dari ibadahnya? Kan bingung mereka. Akhirnya dibisikin untuk cerai lah dan lain sebagainya. Itu bahkan karena apa? Karena memang ibadah terpanjang itu ketika sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan ilmunya, itu menjadi amalan yang sangat berlipat ganda. Itu pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Yang selanjutnya insya Allah akan membahas tentang mahramiyat al-muharramati, atau orang-orang yang memang boleh kita sentuh dan tidak membatalkan wudhu lah, dan juga boleh sentuh itu siapa. Nah, itu sampai situ pembahasan fikih kita pada pertemuan malam ini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan.
Ustaz, ingin tanya, Iya, boleh. yang tadi eh dilarang menikahi ketika haid itu khusus buat janda aja. Iya, yang dilarang itu khusus buat janda aja. Tapi kalau misalnya buat gadis, itu tidak ada larangan. Oke, terus sama yang ini loh. Tadi kan kata Ustadz kan kayak kita boleh nih ya, kayak minta mahar berapa gitu. Iya, Terus eh maksud dari yang sebaik-baik perempuan adalah yang paling mudah, ringan, mas kawinnya itu maksudnya gimana? iya. Ini kayak ada ini ya, apa namanya sih bahasanya? Kontradiksi antara dua. Jadi yang satu itu memang ada pernyataan Rasulullah, yang satu itu ada cerita tentang Sayyidina Umar ketika berkhutbah di ini, di hadapan para wanita. Jadi Rasulullah memang pernah bersabda bahwa sebaik-baik wanita adalah yang paling ringan maharnya. Nah, di situ dikatakan bahwa dia itu pertama tidak memberatkan, dan wanita tersebut pada waktu itu adalah wanita yang sangat-sangat memang terlihat keikhlasannya. Karena tujuannya pada waktu itu bukan mahar, tetapi apa? Tetapi karena memang keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan juga nikah itu sendiri, ya kayak gitu. Nah, terus pada waktu itu Sayyidina Umar pernah bilang kan ketika dalam majelisnya, eh, bahwa wanita itu tidak boleh meminta mahar yang lebih dan lain sebagainya. Pokoknya menyudutkan seorang wanita untuk tidak ada sangkut pautnya terhadap mahar. Nah, ketika itu ada seorang wanita yang berdiri dan mengangkat suara. Dia bilang bahwa tidak seperti ini. Kami juga menjelaskan beberapa alasan-alasannya. Kita itu boleh bernegosiasi terhadap mahar dan lain sebagainya. Hingga akhirnya pada waktu itu beberapa sahabat bilang wanita itu benar. Engkau yang keliru, wahai Sayyidina Umar. Terus Sayyidina Umar bilang, oh iya, saya minta maaf, dan wanita wanita tersebut ternyata boleh bernegosiasi. Jadi di sini ada dua hal yang kontradiktif sekali. Yang pertama memang yang sebaik-baik itu yang eh, paling murah maharnya, tapi di sini ada apa? Ada kebutuhan, apalagi buat seorang yang gadis, itu kalau di apa ya nama kitabnya fikih Islam siapa gitu pengarangnya lupa. Itu ketika karena mahar itu kan yang paling penting adalah kalau zaman sekarang ya, itu yang bisa diuangkan, yang bisa yang bisa nanti minimal buat kehidupan si istri tersebut ketika dalam hal yang tidak diinginkan si laki-laki tersebut meninggal dan lain sebagainya, hingga akhirnya ada yang disisakan untuk si perempuan tersebut. Nah, makanya ada dua hal yang memang dia itu dalam sifatnya meringankan. Yang kedua, mahar tersebut harus bernilai agar nanti bisa digunakan oleh si perempuan tersebut. Jadi yang paling baik, jadi di sini maknanya yang paling baik memang yang paling murah maharnya, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa si perempuan yang meminta mahar yang memang cukup itu bukan perempuan yang tidak baik, kayak gitu. Jadi maknanya adalah yang dia meminta mahar yang cukup, tapi dalam dalam posisi yang tidak memberatkan si laki-laki tersebut. Misalnya dia minta nih, "Aduh, saya kalau segini boleh gak ya?" Terus ya udah nggak apa-apa, segitu mah hal yang mudah gitu didapatkan, ya itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dia meminta, tapi hal yang memang tidak disanggupi, yang lebih, dan itu yang menjadi pertanyaan besar. Kayak gitu sih intinya. Oke, makasih Ustadz. Terus sama satu lagi, misalnya nih, kita nggak ngeberatin mahar, tapi si laki-lakinya mungkin kayak nggak ada. Terus tapi dia ngomong gini, nanti habis nikah aku janji gitu ya. Terus kalau misalnya nikah gak selesai, boleh ditagih.
Oh, misalnya dia sebelum menikah ini ya, ngejanjiin kayak gini, dan lain sebagainya. Itu setelah selesai, itu mah apa namanya, sebelum ataupun sesudah pernikahan, di luar pernikahan, di ranah pertemanan dan lain sebagainya, itu nanti kan masuk ke janji, janji seseorang manusia, dan itu boleh boleh banget ditagih. Begitu ditagih itu sangat-sangat boleh. Malah diharuskan ditagih. Karena kan itu perkataan yang dibilang janji adalah hutang, ya betul-betul memang hutang. Ketika kita berjanji pada seseorang, dan itu harus ditepati. Kalaupun memang tidak, harus ada alasan-alasan yang jelas kenapa nggak ditepati. Bahkan dia itu lebih dekat banget sama nazar. Nazar itu kan janji untuk diri sendiri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau janji kepada manusia juga sama aja kayak hutang. Hutang juga kan boleh ditagih. Sama, janji juga boleh ditagih. Ya gitu. Terus makanya kalau kalau kata para ulama bilang, janganlah memberi keputusan ketika marah, dan janganlah membuat janji ketika senang. Karena memberi keputusan ketika marah itu otak yang kita lakukan, bukan otak intelektual atau kecerdasan, tapi otak emosional. Dan ketika membuat janji ketika senang, itu juga tanpa ada pikiran, tapi otak kebahagiaan kita yang bilang. Makanya dengan janji dan juga eh, membuat keputusan itu harus dengan pikiran yang tenang dulu. Tapi boleh ditagih. Harus ditagih, wajib itu. Tagih aja. Iya, oke. Makasih, Ustaz. Ustadz cuma mau ngulang yang tadi, Iya. makna dari ijab kabul tersebut sendiri itu apa? Dan menurut Ustadz, tujuan dari menikah itu apa? Hmm. Itu dong. Oke. Jadi yang pertama, mana ijab kabul itu eh, sebetulnya banyak pemaknaannya. Cuma yang memang sederhananya, saya terima nikah dan kawinnya Fulan binti Fulan, dan juga saya terima seluruh tanggung jawab yang dari lahir sampai saat ini diberikan kepada ayahnya. Sekarang saya akan memegang tanggung jawab tersebut. Dan saya terima seluruh hak dan kewajiban ayah kepada seorang anaknya, anak perempuannya ini, itu juga saya akan menanggung hak dan juga kewajibannya. Jadi ketika nanti si anak tersebut melakukan kelalaian dan saya tidak menasihati, maka itu adalah kesalahan saya. Kayak gitu. Itu aja sih. Jadi ya seluruh tanggung jawabnya semua diambil. Makanya si perempuan, selama si laki-lakinya ini kurang menasehati, itu menjadi salahnya laki-lakinya tersebut. Makanya kan di sini yang ditekankan ya, laki-laki ketika nanti menikah itu kita harus punya ilmu dan juga apa namanya sih, tanggung jawab yang kuat gitu. Kenapa? Karena nanti kita benar-benar tanggung jawab terhadap itu semua. Dan seberat itu kan nanti ganjarannya banyak. Kayak kemarin aja kan Abdullah bin Mubarak bilang, laki-laki yang cuma narik selimut aja, narik selimut istrinya yang kalau malam itu selimutnya tersingkap, itu bahkan pahalanya lebih baik daripada orang yang sedang perang melawan orang-orang kafir. Itu lebih baik, cuma itu aja. Emang sebesar itu ganjaran yang akan didapatkan orang yang menikah, laki-lakinya terutama salah satunya. Kenapa? Karena tanggung jawabnya itu aja diambil semua gitu oleh seorang laki-laki. Dan tujuan menikah itu eh, pertama, Allah Subhanahu Wa Taala itu membuat nikah itu menjadi sunnah. Tapi buat siapa? Sunnah dan juga bahkan wajib buat siapa? Orang yang siap dan juga cukup hartanya untuk akad dan juga nafkah. Dan dia takut kalau misalnya tidak segera menikah akan terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan.
Itu kan secara kenapa jadi wajib si tujuan nikah tersebut. Nah, cuma kan di situ dalam agama itu kan ada 3, yaitu ilmu, amal, dan juga ikhlas. Jadi kalau misalnya ilmu dan amalnya yang kita sesuai aja sama tuntunan. Kenapa sih tujuannya nikah? Yang pertama karena kita nih ada tujuan dari ilmu, amal, dan ikhlas. Ilmu dan amalnya ya karena memang kita sudah siap untuk memberikan mahar dan juga menafkahi, udah sanggup secara finansial, secara ekonomi. Terus juga apa namanya sih? Memang Rasulullah itu sudah menyunahkan bahwa nikah itu nanti bisa apa namanya ditakutkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, itu kan secara ilmu dan amal tujuan kita. Tapi kita perlu juga tujuan nikah secara ikhlas. Ya gitu. Tujuan nikah secara ikhlas adalah ya kita mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Pertama, yang kedua Rasulullah itu pengen. Kata Rasulullah apa? Saya pengen banget nanti ketika di akhirat memamerkan umat saya yang begitu banyak dibanding umat-umat yang lain. Maka dari itu kalian menikahlah dan perbanyaklah keturunan, katanya. Nah, karena memang kita adalah seorang yang muslim, nah kita masuk ke hadis tersebut. Kenapa? Karena Rasulullah itu mengharapkan kita untuk nanti bisa menjadi penyumbang umatnya beliau gitu. Itu Rasulullah akan senang. Ya, saya mau mengikuti sunnah Rasulullah. Yang pertama, yang kedua adalah ya pengen Rasulullah itu senang terhadap apa yang saya lakukan. Karena Rasulullah pengen kayak gini, gitu kan. Terus kata Rasulullah juga kan, seorang yang belum menikah itu belum sempurna agamanya, masih setengah. Karena menikah itu menyempurnakan agama. Nah, bayangin kalau misalnya kita tujuannya buat ikutin sunnah Rasulullah untuk memperbanyak umatnya Rasulullah, terus juga untuk menyempurnakan agama, terus juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Itu kan banyak sekali tujuan-tujuan yang memang kita inginkan. Dan juga dalam ikhlas tersebut, tujuannya bisa juga kita itu ingin apa namanya sih, memberikan cinta yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Itu kan Allah kan memberikan cinta terhadap kita, cinta yang begitu besar. Dan itu juga kita bisa menggunakan cinta tersebut menjadi tanggung jawab, menjadi kewajiban. Yang kewajiban tersebut kita berikan kepada istri, kepada anak, dan lain sebagainya, sehingga itu bisa bernilai ibadah, dan juga cintanya tersebut tidak hilang gitu, tidak hilang. Kecuali orang-orang yang memang sudah cukup cintanya Allah Subhanahu wa taala. Karena dulu kan para sufi ada juga yang tidak menikah karena cukup cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan kalau orang-orang seperti kita emang masih gini-gini aja, ya salah satu caranya adalah dengan menikah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya intinya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya lagu-lagu cintai aku karena Allah dan sebagainya itu benar banget. Karena kalau mencintainya karena Allah, jadi inti dari seluruh tujuan-tujuannya adalah mencintai pernikahan itu karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya pernikahan ingin karena Allah Subhanahu wa taala, itu kan harus ada step-stepnya. Apa aja step-stepnya? Ya udah harus mengikuti pertama syariatnya Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu dan juga amal. Nah, ilmu dan amalnya apa? Yaitu yang tadi, yang ketika kita itu sudah menjadi wajib ataupun sunnah. Eh, Ketika sudah siap untuk akad, untuk mahar dan juga nafkah untuk menikah. Dan selanjutnya ikhlas. Kenapa? Karena kita pengen mengikuti sunnah Rasulullah, terus juga ingin memperbanyak umatnya Rasulullah, dan lain sebagainya, yang mana itu menjadi salah kiat-kiat untuk mencapai tujuan nikah itu bisa karena Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Misalnya ada orang yang tujuan nikah saya mah nikah karena Allah Subhanahu wa taala, tapi dia nggak tahu apa-apa terhadap ilmunya seperti apa, terus juga dia tidak tahu harus kayak gimana.